baiklah, karena ini pertemuan pertama kita ya, dan kita juga belum saling mengenal, maka Bapak akan memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Kenalkan, nama Bapak Ahmad Suparmin. Bapak merupakan guru pengaku mata pelajaran teknik pengelasan busur. Di sini Bapak akan mengajar kalian mengenai materi-materi pengelasan selama beberapa pertemuan yang belum bisa Bapak tentukan ya. Oke, karena Bapak juga belum mengenal kalian satu persatu, jadi Bapak akan memulai absen terlebih dahulu. Nah, yang namanya Bapak. Assalamualaikum. Apa ada yang belum Mas? Semua ya. Oke, baiklah, karena ini pertemuan pertama kita ya, dan kita juga belum saling mengenal, maka Bapak akan memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Kenalkan, nama Bapak Ahmad Suparmin. Bapak merupakan guru pengaku mata pelajaran teknik pengelasan busur. Di sini Bapak akan mengajar kalian mengenai materi-materi pengelasan selama beberapa pertemuan yang belum bisa Bapak tentukan ya. Oke, karena Bapak juga belum mengenal kalian satu persatu, jadi Bapak akan memulai absen terlebih dahulu. Nah, yang namanya Bapak. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, mohon ketua kelas untuk dipimpin berdoa sama-sama. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, mohon ketua kelas untuk dipimpin berdoa sama-sama. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Gimana bahasanya? Lancar? Baiknya Bapak akan mulai absen. Abi pertama. Saya Pak. Ade Dwi Septiani Gunto. Mana? Kami lihat ada berapa? Ahmadi Nafal. Tidak hadir Pak. Tidak hadir. Apa? Karena Sakit. Terus Pak. Arya Kurniawan. Belum datang. Dipa Fadila. Faizul Barokah. Gusti Dapa Sabia. Akbar Bukhari. Andre Juliani. Hadir Pak. Emil Pratama. Hadir Pak. Rajab Al-Fajri. Rizky Smatri. Marwa Zara Lisa. April Mariam.
Oke, baik Pak. Ini Bapak akan memberikan materi pengelasan, yaitu pengelasan SMAW. Nah, ada yang sudah tahu belum apa itu pengelasan SMAW? Oke, lewat. SMAW itu sendiri mempunyai kepanjangan yaitu Technical Architectural Design, yang dimana pengelasannya menggunakan unsur las atau elektroda. Oke, bagus jawabannya ya. Ada lagi yang tahu? Oke, baik. Pengelasan SMAW atau Steel Metal Arch Welding adalah proses pengelasan yang menggunakan panas untuk mencairkan material dasar atau logam hidup dan elektroda. Panas tersebut ditimbulkan oleh ion yang terjadi antara katoda dan anoda. Katoda itu ialah ujung elektroda dan anoda sendiri merupakan pelat yang akan dilas. Panas yang ditimbulkan dari ion listrik ini besarannya mencapai 4000 sampai 4500 derajat Celcius. Jadi bayangkan berapa panasnya pengelasan itu. Nah, jadi Pak, kapan, gimana itu proses pengelasannya? Proses pengelasan sendiri terjadi karena apa? Ada yang tahu? Pada saat apa proses pengelasan itu terjadi? Pada unsur sentuhan dengan kelapa. Pada saat unsur las bersentuhan dengan kelapa. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah bagus itu. Tidak ada. Yang berapa? Ya, isi Pak. Dari mana? Dari WC Pak. Dari WC kapan keluar? Serius, serius. Yang benar. Oh Pak, itu Pak, itu Pak. Oke, duduk. Tadi Pak. Oke. Lanjut ya. Proses pengelasan sendiri terjadi karena adanya kontak antara ujung elektroda dan material dasar, sehingga terjadi hubungan pendek. Nah, hubungan pendek inilah yang membuat terbentuknya busur listrik, yaitu lompatan ion yang menimbulkan panas. Supaya hasil busur tadi baik dan konstan, jarak ujung elektroda dan permukaan material dasar juga harus tetap sama. Misal, diameter elektrodanya sekitar 3,2 mm, maka jaraknya juga terhadap benda kerja itu sekitar 3 mm. Kemudian kita lanjut macam-macam elektroda dari bentuk salurannya. Nah, elektroda dari bentuk salurannya sendiri itu bisa kita kelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama itu elektroda tanpa saluran, kemudian elektroda bersalut tipis, yang ketiga itu elektroda bersalut sedang, dan yang terakhir elektroda bersalut tebal. Elektroda bersalut tipis juga kurang baik dipakai
karena sukar mencair dan sukar untuk membentuk lidi-lidi. Kemudian elektroda bersalut tipis. Elektroda bersalut tipis sendiri kurang dapat melindungi benda kerja atau elektroda yang mencair terhadap oksidasi. Kemudian elektroda bersalut sedang. Nah, untuk berat elektroda bersalut sedang ini sendiri, berat lapisannya itu sekitar 10 sampai 20% dari seluruh elektroda. Kemudian elektroda bersalut tebal. Untuk berat elektroda bersalut tebal ini lapisannya itu sekitar 20 sampai 40% dari elektroda itu sendiri. Oke, lanjut materi selanjutnya yaitu jenis elektroda las listrik pada elektroda pada guna. Nah, apa sih maksud dari kode-kode itu? E60 10 dan E60 11, kemudian ada E60 12 dan E60 13, serta ada E60 20. Kira-kira ada yang tahu? Ya, tahu. E itu menandakan elektroda apa? Elektroda itu sendiri. Dan 60 12 atau 60 13 itu adalah kodenya apa? Yang 60 itu adalah kode untuk salutannya, yang satu adalah untuk posisinya, dan yang dua yang satu nanti jenis elektrodanya Pak, dan yang dua untuk jenis posisinya. Oke, ya benar ya. Yang satu itu untuk elektrodanya dan yang dua itu untuk posisinya. Elektroda jenis E6010 dan E6011 itu juga merupakan elektroda yang menggunakan selaput selulosa yang bisa dipakai pengelasan dengan penembusan dalam. Kemudian E6012 dan E6013 itu kedua elektroda ini digunakan dalam pengelasan segala posisi, jadi fleksibel. Namun biasanya jenis E6013 baik untuk posisi pengelasan tegak arah bawah, sementara jenis E6012 dipakai pada ampere yang relatif lebih tinggi dibanding E6013. Selanjutnya itu E6020 bisa menghasilkan penembusan las sedang. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Mana nggak ada? Pertanyaan, Ya, silakan. untuk elektroda penembusan biasanya menggunakan elektroda ukuran berapa dan ketentuannya ketentuan apa Pak? Ya, ada yang bisa jawab? Baru tanya. Coba Eka, kamu jawab. Belum yang kita. Masih sama pertanyaan yang mesti. Dari tadi dia sendirian terus yang bertanya, masa yang lain nggak ada yang ngerti sih? Coba. Baca. Coba Rob. Ulangi pertanyaannya, Pak. Ulangi mesti. Tadi pertanyaan apa? Elektroda yang digunakan untuk penembusan atau lepas. Jadi menggunakan kode elektroda apa? Semua. Ya, nanti. Mungkin karena kan baru pertemuan pertama nih, Pak. Dan juga ada yang lapor. Nah, teman itu mungkin belum kenal dengan mesin las. Itu mungkin terlalu mendalam, Pak. Pertanyaan di materi apa? Oke, Mungkin bisa dari tugas masing-masing aja. Oke, ini ada. Itu pertanyaan itu Bapak dari KPR untuk kalian ya. Kalian cari dan minggu depan akan Bapak tanyakan lagi.
materi selanjutnya yaitu prosedur pengelasan. Untuk menghasilkan kualitas pengelasan SMAW yang berkualitas itu ada 7 parameter yang perlu diperhatikan. Trik ini dapat dari buku modern welding teknologi. Adapun parameter tersebut ialah yang pertama yaitu pemilihan jenis elektroda yang tepat. Nah, gimana sih caranya Pak untuk memilih elektroda yang tepat? Untuk memilih elektroda yang tepat itu bisa kita mulai dari kuat tarikannya, kemudian jenis material dan jenis coatingnya. Ada yang punya spidol? Coating atau lapisan. Kenapa? Agar matching dengan material yang akan dilas. Oke. Yang kedua, pemilihan diameter elektroda. Untuk pemilihan diameter elektroda sendiri bisa dipertimbangkan berdasarkan tipe elektroda, posisi pengelasan, joint design, ketebalan material, dan skill dari weldernya sendiri. Kemudian yang ketiga, pemakaian arus yang tepat. Kenapa sih Pak pemakaian arusnya harus tepat? Ya ini, arus pada pengelasan SMAW itu sangat berpengaruh terhadap hasil lasan. Nah, jika arus terlalu besar, maka elektroda akan cepat meleleh dan susah dikontrol. Sebaliknya, jika arus terlalu rendah, maka hasil pengelasan akan menumpuk dan tak beraturan. Selanjutnya yaitu arc length atau panjang busur yang tepat dan konsisten. Arc length sendiri jika terlalu tinggi maka akan terjadi flash globule atau bola besar, sehingga akan terjadi banyak sputter atau berhamburan saat mengelas. Sebaliknya jika panjang busur terlalu pendek maka akan terjadi panas yang berlebih sehingga menghasilkan deep penetration atau penetrasi yang dalam dan bisa menyebabkan base metal jebol. Kemudian travel speed, kecepatan las yang tepat. Nah, untuk travel speed sendiri jika terlalu tinggi maka logam cair akan cepat membeku dan well bit akan rendah, kotoran dan gas akan terjebak dan bisa menimbulkan cacat las. Jika terlalu lambat, well bit terlalu tinggi dan lebar, hasil pengelasan akan berkerut. Selanjutnya, yang keenam, sudut pengelasan yang tepat. Untuk sudut pengelasan SMAW sendiri, terutama pada saat pengelasan fillet dan grup sambungan yang dalam, bila sudut pengelasan kurang dapat mengakibatkan, bila sudut pengelasan kurang tepat dapat mengakibatkan undercut dan lain-lain. Nah, biasanya sudut yang dipakai itu sekitar 70 sampai 80 derajat. Dan yang terakhir itu ayunan elektroda atau welding manipulation. Nah, welding manipulation sendiri itu bisa kita tentukan berdasarkan yang pertama itu tipe elektroda, desain sambungan,
posisi pengelasan dan pengalaman dari weldernya itu sendiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya. Apa akibat pengguna arus terhadap pengelasan? Harus terlalu rendah pada pengelasan. Oke, mana? Saudara lagi menjawab. Ini siapa yang pakai kacamata? Mau jawab? Yang belakang, silakan. Oh, bisa diulang pertanyaannya? Oke, tolong diulang. Apa akibat penggunaan arus terlalu rendah pada pengelasan? Mungkin akibatnya hasil tidak bagus dan api yang menyala tidak sesuai, Pak. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Lanjut, Pak. Oke, yang belakang. Penggunaan arus yang rendah terhadap pengelasan itu sukanya dalam busur listrik dan busur yang terjadi akan tidak stabil, Pak. Hal ini disebabkan panas yang terjadi tidak cukup untuk melelehkan elektroda dan bahan dasar sehingga hasilnya merupakan rigi-rigi atau pentolan-pentolan yang tidak jadi alur dasar. Oke, jadi jawaban dari kedua teman kalian itu sudah bagus ya. Memang benar, ketika kita melakukan pengelasan dan ampere arus listriknya itu sendiri terlalu rendah, maka elektrodanya akan sukar untuk hidup, untuk menimbulkan percikan api. Karena memang pengaturan ampere itu sendiri harus pas. Jika terlalu besar, maka bisa menyebabkan benda kerja sendiri itu berlubang sedikit tipis dan ya ada banyak hal yang mesti diperhatikan. Selanjutnya, posisi pengelasan 1F. Nah, posisi pengelasan 1F sendiri adalah posisi pengelasan di mana benda kerja berada di bawah tangan atau hand down. Pada benda kerja posisi diagonal dengan posisi elektroda itu sekitar 60 derajat sampai dengan 80 derajat. Nah, dengan settingan kuat arus sendiri sekitar 70 ampere sampai dengan 80 ampere. Nah, pada pengelasan ini elektroda yang baik yaitu menggunakan elektroda dengan kode E6013. Nah, untuk gambar posisi pengelasan 1F sendiri itu bisa kalian lihat di depannya. Nah, ada lagi yang seperti ini. Sudut inilah yang menjadi patokan dan kita tulis sebagai posisi 1F. Kalau dia mendatar di sini itu namanya posisi 1G. Untuk lebih jelasnya kita lihat video ini sama-sama ya. Silakan kalian simak videonya ya.
saya. Nah, perhatikan blendernya mengelas. Lihat posisi dia memegang. Lihat posisi tangannya itu gimana itu. Perhatikan. Dan benda kerjanya juga itu ditempatkan di antara. Nah, lihat. Nah, untuk hasil pengelasannya sendiri ini, perhatikan seperti ini ya. Di antara sudutnya itu yang digelas. Ini merupakan pengelasan posisi 1F. Baik, dari video tersebut apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke. Oke, mengingat waktu juga sudah mau habis, silakan. Saudara Abi, coba apa kesimpulan dari pembelajaran materi pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi? Kalau dari yang saya dapat Pak, bahasa senau itu sebenarnya dari skill mental apologi atau bahasa diskursus yang menggunakan lapisan berupa terang. Nah, macam metode juga itu ada bermacam-macam dan metode yang macam-macam juga. Nah, posisi pengelasan berdiri itu adalah posisi pengelasan 2F horizontal. Mungkin itu aja. Oke, ada yang mau menambahkan? Oke, saya rasa itu saja ya materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Untuk sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mohon ketua kelas pimpin doa. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.